Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Clara Flaursita dengan NPM F1F024007. Perkenalkan, nama saya Nur Halida dengan NPM F1 F024015. Perkenalkan, nama saya Nunsia dengan NPM F1 F024 021. Perkenalkan, nama saya Alexandra dengan NPM F1 F024 063. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Abdullah Arifin dengan NPM F1F024041. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan materi yaitu pertemuan 2 distribusi frekuensi dengan dosen kami Ibu Nurul Hidayah SSI MSI. Di sini saya akan menjelaskan dari materi pertama yaitu dengan materi dalam buku ini kami membahas statistika deskriptif meliputi pendahuluan, jenis dan skala pengukuran data, penyajian data, ukuran pemusatan dan penyebaran data, dilengkapi dengan contoh aplikasi dengan SPSS. Bab 1, pendahuluan dengan materi definisi statistika deskriptif. Statistika deskriptif adalah cabang ilmu yang fokus pada mengumpulkan dan menyusun data, menganalisis dan menyajikan data, serta tujuannya sendiri yaitu memahami karakteristik utama dan tanpa membuat generalisasi. Contohnya sendiri yaitu menyusun data penjualan bulanan dalam tabel dan grafik, menganalisis tren kenaikan atau penurunan penjualan, manfaatnya sendiri yaitu satu, mengkode data untuk analisis, dua, menyajikan data secara visual, grafik dan tabel, tiga, membantu identifikasi pola atau tren. Contohnya dalam bidang bisnis yaitu grafik rata-rata penjualan harian untuk mengidentifikasi paling sibuk. Dalam pendidikan yaitu mengelompokkan nilai siswa berdasarkan kategori nilai A, B, dan C. Peran dalam keputusan. Statistika membantu dalam satu, mengukur ketidakpastian, dua, membantu peramalan dan yaitu tren pasar dan penjualan, ketiga, menyaring informasi yang relevan. Contoh penerapannya yaitu contoh aplikasi dalam bidang bisnis, peramalan penjualan, evaluasi kampanye pemasaran. Kedua yaitu dalam kesehatan, prediksi penyebaran penyakit. Ketiga dalam pendidikan, analisis kinerja siswa. Contohnya dalam bidang bisnis yaitu prediksi kebutuhan stok berdasarkan data penjualan bulan sebelumnya. Dalam kesehatan, memetakan penyebaran penyakit menggunakan data lokasi pasien. Di sini yaitu bab 2 dengan materi jenis data. Jenis data itu ada terbagi menjadi dua, kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif yaitu warna, rambut, serta jenis kelamin. Sedangkan kuantitatif yaitu usia dan tinggi badan. Skala pengukuran terbagi menjadi 4, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nominal yaitu kategori tanpa urutan, jenis kelamin. Ordinal yaitu urutan tanpa jarak, pendidikan. Interval, jarak konsisten tanpa nol mutlak, yaitu suhu. Rasio ada nol mutlak dan berat badan. Contohnya yaitu nominal warna mobil, merah, biru, dan hitam. Ordinal tingkat pendidikan SD, SMP, SMA. Interval suhu 10 derajat Celcius, 20 derajat Celcius, dan 30 derajat Celcius. Serta rasio berat badan yaitu 50 kg, 60 kg, dan 70 kg. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik teman-teman, untuk selanjutnya yaitu tabel frekuensi. Tujuan kita untuk mempelajari tabel frekuensi ini yaitu mempermudah memahami karakteristik data
observasi. Kemudian data kelompok dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok atau kelas. Selanjutnya, masing-masing kelas data akan menampung data observasi. Adapun komponen-komponen tabel sebaran frekuensi yaitu interval kelas, tepi kelas, lebar kelas, titik tengah kelas, frekuensi kelas, dan persentase. Berikut merupakan contoh dari distribusi frekuensi nilai ujian akhir mata kuliah metode statistika, di mana kita ketahui memiliki interval 9 sampai 21 dengan memiliki interval 9 sampai dengan 21 dengan tepi kelasnya 8,5 sampai dengan 21,5. Kemudian nilai tengahnya 15, frekuensinya 3, persentasenya 5,00. Begitupun selanjutnya sampai dengan interval kelas 87 sampai dengan 99 akan memiliki tepian kelas 86,5 sampai dengan 99,5, nilai tengahnya 93, frekuensi 6, dan presentasenya 10,0. Interval kelas dibatasi oleh nilai yang disebut batas bawah kelas dan batas atas kelas. Batas bawah kelas merupakan nilai terendah kelas tersebut dan batas atas kelas merupakan nilai tertinggi kelas tersebut. Kelas pertama yaitu 9 sampai dengan 21. Maka batas bawah kelasnya adalah 9 dan batas atas kelasnya adalah 21. Baiklah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Muhammad Fadli. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Fadli. Di sini akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh Nun. Di sini ada titik tengah kelas atau nilai tengah kelas. Nilai yang berada di antara hasil bawah kelas dan batas atas kelas. Titik tengah kelas BA ditambah BB per 2. Contoh, kelas pertama, batas bawah adalah 9, batas atas adalah 21. Maka tinggi kelas adalah 9 tambah 21 per 2 sama dengan 15. Lebar kelas. Lebar kelas, selisih antara tepi bawah dan tepi atas kelas. Selisih antara batas atas dan batas bawah kelas. Contoh, kelas yang pertama, lebar kelas 21 dikurang 9 sama dengan 12. Frekuensi adalah banyaknya objek pengamatan yang masuk ke dalam suatu kelas. Presentase atau frekuensi relatif adalah frekuensi kelas tertentu dibagi dengan total data. Pembentukan tabel sebaran frekuensi, mengurutkan data dari yang terendah sampai yang tertinggi. Menentukan rentang atau range. T sama dengan X max dikurang X min. Menentukan jumlah kelas atau K. K sama dengan 1 ditambah 3,322 log N atau nilai dibulatkan ke atas. Menentukan interval kelas. Menentukan kelas. Menentukan batas bawah kelas yang menjadi nilai terendah kelas, kemudian dengan menambahkan batas bawah ini dengan interval kelas akan diperoleh batas bawah kelas kedua, dan seterusnya. Menentukan tepi kelas, menentukan titik tengah, menghitung banyaknya data yang masuk ke dalam kelas-kelas yang terbentuk. Pembentukan tabel sebaran frekuensi. Contohnya, misalkan telah dilakukan penelitian yang menganalisis rata-rata perolehan laba bersih per tahun dalam juta rupiah dari 40 UKM yang terpilih sebagai sampel di wilayah kota XYZ dengan metode survei. Hasilnya adalah sebagai berikut. Di sini ada data. Susunlah data tersebut ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Pembentukan tabel sebaran frekuensi. Penyelesaiannya. Yang pertama, urutkanlah data terlebih dahulu. Jadi kita mengurutkan data itu dari yang terkecil hingga yang terbesar.
Yang kedua, ada range atau rentang. Kita masukkan rumusnya R sama dengan X max dikurang X min. 82 dikurang 65 sama dengan 17. Selanjutnya jumlah kelas atau K. K sama dengan 1 ditambah 3,322 log N sama dengan 1 ditambah 3,22 log N. Log 40 sama dengan 6,322 dibulatkan ke atas jadi 7. Maka diperoleh interval kelas atau C. C sama dengan R per K sama dengan 17 per 6,322 sama dengan 2,689. Maka kita bulatkan ke atas maka diperoleh 3. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi pembentukan tabel sebarang frekuensi. Yang pertama yaitu menentukan kelas. Karena data terendah adalah 65, maka batas bawah kelas ditetapkan 63, atau boleh yang lain yang nilainya di bawah 65. Batas bawah kelas pertama 63, batas bawah kelas kedua 63 ditambah 3 sama dengan 66, batas bawah kelas ketiga 66 ditambah 3 sama dengan 69, dan seterusnya sampai batas bawah kelas ketujuh 78 ditambah 3 sama dengan 81. Batas batas atas kelas pertama BB2 dikurang 1 sama dengan 66, kurang 1 sama dengan 65. Batas atas kelas kedua atau BB3 dikurang 1 sama dengan 69, dikurang 1 sama dengan 68. Batas atas kelas ketiga BB4 dikurang 1 sama dengan 72, kurang 1 sama dengan 71, dan seterusnya sampai batas atas kelas ke-7 sama dengan BA6 ditambah 3 sama dengan 80, ditambah 3 sama dengan 83. Yang kedua yaitu tepi kelas. Tepi bawah kelas pertama 63 dikurang 1 per 2, 66 dikurang 65 sama dengan 62,5. Tepi atas kelas pertama 65 ditambah 1 per 2, 66 dikurang 65 sama dengan 65,5. Yang ketiga yaitu titik tengah kelas. Kelas pertama 63 ditambah 65 per 2 sama dengan 64. Kelas ketujuh 81 dikurang 83 per 2 sama dengan 82. Untuk contoh tabel sebarang frekuensi, rata-rata laba bersih per tahun dari 40 UKM di kota XYZ, batas kelas 63 sampai 65, itu tepi kelasnya 62,5 sampai 65,5. Titik tengah kelas 64, frekuensi 1, persentase 2,5, dan seterusnya sampai batas kelas 81 sampai 83, itu tepi kelasnya 80,5 sampai 83,5, titik tengah kelas 82, frekuensi 1, persentase 2,5. Tabel frekuensi kumulatif. Dalam distribusi frekuensi kumulatif, frekuensi tidak lagi disajikan untuk tiap kelas, namun disajikan secara kumulatif ke belakang atau ke depan. Distribusi kumulatif dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama itu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, disusun dengan menjumlahkan seluruh frekuensi dari semua nilai yang lebih kecil daripada tepi bawah kelas. Yang kedua yaitu distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, disusun dengan menjumlahkan seluruh frekuensi dari semua nilai yang lebih besar daripada tepi bawah kelas. Untuk tabel frekuensi kumulatif, kurang dari yang itu selang nilai kurang dari 62,5 itu frekuensinya 0. Kurang dari 65,5 itu frekuensinya 1. Kurang dari 68,5 itu frekuensinya 4. Dan seterusnya sampai kurang dari 83,5 itu frekuensinya 40.
Untuk yang lebih dari selang nilai 62,5 itu frekuensinya 40, lebih dari 65,5 frekuensinya 39, dan seterusnya sampai lebih dari 83,5 itu frekuensinya 0. Untuk histogram dan poligon, histogram frekuensi merupakan sekumpulan persegi panjang yang digambar dalam bidang kartesius. Adapun masing-masing bidang persegi panjang memiliki sisi. Yang pertama yaitu sisi tegak menggambarkan frekuensi kelas. Yang kedua yaitu sisi lebar bidang menggambarkan interval kelas atau lebar kelas. Notes, angka pada sumbu mendatar merupakan tepi-tepi kelas. Poligon merupakan titik tengah dari setiap puncak batang setiap kelas dihubungkan dengan sebuah garis. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Lexa. Baiklah, perkenalkan nama saya Alexandra dengan NPM F1F024063. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya sebelumnya. Bab 3 tentang penyajian data. Tabel distribusi frekuensi, tabel untuk mengelompokkan data dalam interval kelas tertentu, ada dua jenis distribusi frekuensi. Yang pertama, data kategorikal, yaitu menyusun data dalam kategori. Yang kedua, data numerik, yaitu menyusun data dalam rentang nilai tertentu. Langkah-langkah untuk menentukan tabel distribusi frekuensi yaitu menentukan kelas, menghitung frekuensi, dan menulis total frekuensi. Untuk menentukan diagram dan grafik, jenis diagram, diagram batang, lingkaran, histogram, box plot, dan grafik garis, penggunaan diagram untuk memvisualisasikan pola dan hubungan dalam data. Penyajian data dengan peta dan visualisasi lainnya menggunakan peta seperti peta titik atau choropleth untuk data geospasial. Visualisasi memungkinkan analisis pola spesial. Penggunaan software. Software seperti SPSS, Tableau, dan Power BI membantu menyajikan data secara visual dan interaktif. Untuk bab 4, yaitu ukuran pemusatan data. Yang pertama, mean atau rata-rata. Menghitung rata-rata untuk data tunggal dan berkelompok kelebihan menggunakan seluruh data dan kekurangan sensitif terhadap nilai ekstrim. Yang kedua, median. Nilai tengah data yang telah diurutkan digunakan saat data memiliki nilai ekstrim atau distribusi tidak simetris. Yang ketiga, yaitu modus. Nilai yang paling sering muncul dalam data cocok untuk data kategorikal. Yang keempat, perbandingan mean, median, dan modus. Mean cocok untuk distribusi simetris, median untuk data skewed, dan modus untuk kategori. Untuk bab 5, yaitu ukuran penyebaran data. Yang pertama, rentang atau range. Selisih antara nilai tertinggi dan terendah. Yang kedua, variansi dan deviasi standar. Variansi adalah rata-rata kuadrat simpangan data dari min. Deviasi standar adalah akar dari variansi untuk mengukur penyebaran data. Yang ketiga, kuartil, persentil, dan peringkat. Kuartil membagi data menjadi 4 bagian. Persentil membagi data menjadi 100 bagian. Peringkat menunjukkan posisi relatif data. Yang keempat yaitu aplikasi. Kuartil digunakan untuk distribusi pendapatan dan analisis kinerja. Persentil digunakan dalam penilaian akademik dan kesehatan. Lanjut, Non. Lanjut. Belum. Untuk bab 6, distribusi data. Yang pertama, distribusi frekuensi. Penyajian data dalam kelas-kelas untuk memahami pola dan kecenderungan data. 2. Distribusi normal, bentuk lonceng simetris di mana data terpusat di sekitar min, sifat utama 68% data dalam satu deviasi standar, 95% dalam 2, dan 99,7% dalam 3. Yang ketiga, asimetri dan keruncingan.
Skewness adalah mengukur asimetris distribusi. Kurtosis adalah mengukur keruncingan distribusi. Sekian dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.